Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjelaskan senyawa hidrokarbon jenuh, senyawa hidrokarbon jenuh yaitu pada alkana. Nah, pada materi ini saya menjelaskan bagaimana caranya memberi nama atau tata nama alkana menurut IUPAC. Nah, sini ya, tata nama alkana menurut IUPAC. Jadi sini sudah secara internasional ya, International Union of Pure and Applied Chemistry. Contohnya misalnya 1, 2, 3, 4. Jadi pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tangannya C itu 4 karena dia mempunyai ikatan kovalen 4. Nah, jadi kalian tinggal nanti melengkapi tangannya C itu. Kalau dia tidak diikat oleh C, maka dia diikat oleh hidrogen. Nah, sekarang C yang ujung tangannya kurang 3 ya, berarti di sini H3. Ini kurang H2. Ini H2, ini H3. Nah, ya. Terus kemudian sekarang kalau seperti ini lurus. Jadi coba perhatikan. Sebelum kita memberi nama, caranya memberi nama itu saya jelaskan kedudukan atom C-nya sebentar. Jadi CC seperti ini, jadi ada yang ya ini misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini misalnya ada satu lagi, ini C seperti ini. Jadi ini ya contohnya misalnya ini C, kalau saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 8, 9. Coba perhatikan. Jadi sebelum memulai memberi nama, coba perhatikan ini ya. C1 sampai C9. Pada C1 di sini tangannya kan 1 diikat oleh C nomor 2. Maka C nomor 1 ini disebut C primer. Sebut C primer. Apa itu C primer? C primer adalah C yang mengikat satu buah atom C. Jadi C nomor 2 ini. Jadi C1 tangannya diikat oleh C nomor 2. Maka C nomor 1 ini disebut C primer, yaitu C yang mengikat satu buah atom C. Dan C nomor 2. C nomor 2 ada tangannya 2 ini diikat oleh C nomor 1 sama C nomor 3. Maka C nomor 2 ini disebut C sekunder. Yaitu C yang mengikat 2 buah atom C. Kemudian C nomor 3 tangannya diikat oleh 3C, C nomor 7, C nomor 3, sama C nomor 4. Maka C nomor 3 ini disebut C tersier. Apa itu C tersier? C yang mengikat 3 buah atom C. Ya. Kemudian C nomor 4, tangannya 4 diikat oleh 4C semua. Maka C nomor 4 ini disebut C kuaterner, disebut C kuaterner, yaitu C yang mengikat 4. Jadi C yang di tangannya C4 itu diikat oleh 4C, maka C nomor 4 ini disebut C kuaterner. Nah, ya. Jadi sebelum kita memberi nama, saya jelaskan kedudukan atom C ini tadi. Ya. Sekarang bagaimana cara memberi nama? Memberi nama menurut IUPAC. Ini ya, jadi masing-masing C, diingat tangannya C adalah 4. Kalau dia tidak diikat oleh C, maka dia diikat oleh H. Sekarang 1, 2, 3, 4. Apa 4? 4 adalah butana. Maka di sini dikasih, karena dia tidak cabang, maka dikasih nama N-butana. N di sini maksudnya adalah normal butana, berarti dia tidak cabang. Terus sekarang bagaimana kalau cabang? 1, 2, 3, 4, misalnya ini ada cabang. Ya, dilengkapi hidrogennya, berarti di sini H3, di sini H3, ini tangannya kurang 1 berarti H, ini H2,
ini H3. Nah, sekarang di sini sudah saya jelaskan bahwa gini. Tadi sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H maka namanya alkil. Nah, jadi di sini cara memberi nama menurut IUPAC, cari rantai yang terpanjang. Maka rantai yang terpanjang itu dia sebagai induknya, Yang tidak langkah kedua, yang tidak ikut rantai induk maka dia sebagai cabang atau sebagai alkil. Ya. Langkah yang tiga, beri nomor cabang sekecil mungkin. Jadi di sini IUPAC itu tidak menentukan memberi namanya harus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tidak. Tetapi di sini IUPAC menekankan beri nomor cabang sekecil mungkin. Jadi beri nomor cabang sekecil mungkin. Nah, jadi kalau di sini kalau memberi namanya dari kiri ke kanan maka 1, 2 atom si nomor 2. Kalau kamu dari kanan ke kiri 1, 2, 3. Nah, cabang ini nomor 3 maka tidak boleh. Tadi kata IUPAC kan beri nomor cabang sekecil mungkin. Nah, sekecil mungkin. Maka ini namanya menjadi ini nomor 1, 2, 3, 4. Atom C nomor 2, ini metana yang kehilangan satu atom H. Kandinya 1 kan metana. Nah, di sini berarti namanya apa? Metil. Nah, maka namanya apa? 2 metil. Tuh 2, 3, 4. 4 apa? Butana. Nah, 2 metil butana. Nah, caranya ambil nama seperti itu. Jadi begini ya, saya ulangi lagi. Menurut IUPAC, tata cara memberi nama IUPAC adalah yang pertama, cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang itulah dia sebagai induknya. Ya. Terus langkah yang kedua, yang tidak ikut rantai induk, berarti yang tidak ikut rantai induk, maka dia sebagai cabang atau sebagai alkil. Nah, kemudian langkah 3, beri nomor cabang atau alkil tadi sekecil mungkin. Jadi beri nomor cabang atau alkil itu sekecil mungkin. Nah, kemudian penulisannya, jadi penulisannya cabang didulukan, nomornya, kemudian nama cabang, baru induknya. Nanti kalau ada cabang ganda, nanti saya jelaskan lagi. Jadi namanya berarti 2, di sini 2, di sini maksudnya atom C nomor 2 itu ada cabang yang namanya metil. Induknya butana. Nah, itu caranya memberi nama menurut IUPAC. Sekarang saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Misalnya seperti ini. CC ini misalnya. Ini saya kecilkan. Biar gini ya. Misalnya ada CC seperti ini. Kalian tinggal melengkapi hidrogennya, jangan lupa berarti ini H3, ini H2, H3, ini tinggal 1 ya, tangannya kurang. Ini H3, ini ya H, ini H3, ini H, ini H2, ini H3. Nah, sekarang coba pegang. Langkah yang pertama tadi sudah saya jelaskan, cari rantai yang terpanjang. Sekarang cari dulu rantai terpanjangnya. Sekarang kalau rantai terpanjangnya lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau bengkok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka yang dipakai adalah yang panjang. Berarti 7. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya. Terus kemudian setelah itu, setelah sudah ketemu rantai terpanjang,
yang tidak ikut rantai terpanjang maka dia sebagai induknya. Yang tidak ikut rantai terpanjang maka dia sebagai cabang ya, bukan sebagai induk. Induknya tadi rantai terpanjang, yang tidak ikut rantai terpanjang maka dia sebagai cabang atau alkil. Mana yang sebagai cabang? Berarti ini ya. 1, 2, ini 3. Ini tadi kan rantai induknya gini ya. Rantai induknya bengkok karena 7. Jadi dengan kata lain gini ya kesimpulannya ya. Kalau kamu tadi lurus, kalau kamu tadi induknya misalnya lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ini kan kamu anggap sebagai cabang. Nomor 2 di sini ada cabang, yaitu karena C-nya 2 kan etana. Kalau jadi alkil kan jadi etil. Ini sebagai cabang etil. Ternyata tidak, maka nanti dia rantai induk. Jadi kesimpulannya gini, etil, cabang etil tidak mungkin pada alkana di nomor 2. Di alkana ya, di alkana. Kalau di alkena pun nanti bisa, nanti kalau di alkena bisa. Jadi kalau pada alkana tidak mungkin cabang etil itu di nomor 2. Jadi kalau ini kalau saya gini kan gini tadi ya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bengkok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak dipakai bengkok. Jadi kesimpulannya di sini etil itu tidak mungkin pada alkana cabang etil di nomor 2. Nah, itu ya kesimpulannya ini. Nah, sekarang beri namanya. Sekarang kalau sudah ketemu rantai terpanjang yang tadi 7, maka 7 itu apa? 7 berarti heptana. Nah, terus kemudian yang tidak ikut rantai induk maka dia sebagai cabang. Ini yang saya lingkari itu adalah cabang. Sekarang memberi nomornya. Kalau dari bawah 1, 2, 3. 3 ada cabang metil, 4 ada cabang metil, 5 ada cabang metil. Kalau dari kanan Bu, kalau dari kanan 1, 2, 3 ada cabang metil, berarti sama. Jadi sini kan berarti kalau dari bawah tadi kan 1, 2, 3, 3, 4, 5. Kalau dari sana 1, 2, 3, 4, 5 sama. Berarti kamu boleh memberi nomornya dari bawah ke atas atau dari kanan ke bawah. Nah, sekarang karena di sini ada cabang double ya. Di sini ada cabang lebih dari 1 atau ganda. Tapi di sini semuanya sama metilnya. Maka kalian tinggal menjadikan 1. Jadi di sini kan kalau dari bawah 3 metil, 4 metil, 5 metil kan gitu. Maka dijadikan 1. Jadi di sini nomor atom C nomor 3, 4, 5. Nah, jadi di sini atom C nomor 3, 4, 5. Di sini ada 3 cabang, maka dikasih awalan tri. Jadi nanti kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta dan seterusnya. 6 heksa, 7 hepta. Jadi 3, 4, 5 tri metil. Induknya tadi berapa? 7. 7 berarti heptana. 3, 4, 5 trimetil heptana. Nah, ya. Terus misalnya ini lagi 1, 2. Ini. Nah, misalnya ini. Tinggal lengkapi ya. H3, 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 H2, H3, H2, H2, H3. Nah, sekarang cari rantai terpanjangnya sebagai induk. Jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, yang tidak ikut rantai induk maka dia sebagai cabang atau alkil. Mana saja cabangnya? Berarti ini ya, CH3. Nah, ini lihat. Ini C-nya 2. Kalau C-nya 2 kan etana. Bila etana kehilangan 1 atom H namanya alkil. Berarti dari etana jadi etil. Maka ini adalah etil. Taruh ke sini aja, ini etil, ini berarti metil, ini juga metil, ini juga metil. Nah, sekarang di sini soal ini bila ada cabang ganda ini ya, ada metil, ada etil. Maka diurutkan menurut abjad. Berarti nanti etil dulu.
ditulis baru metil. Nah, sekarang memberi nomornya dari mana? 1, 2, 3. Kalau dari sana Bu, dari kanan 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 4. Maka yang kita pakai, tadi kan sudah dikatakan IUPAC tidak menentukan harus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tidak. Tetapi di sini IUPAC menekankan beri nomor cabang sekecil mungkin. Ya, sekarang berarti di sini ada etil, ada metil. Maka yang ditulis etil dulu. Etil di nomor berapa? Di nomor 3. Berarti di sini 3 etil. Jadi 3 etil, jadi maksudnya atom C nomor 3 ada cabang etil. Terus kemudian nomor 2, 3 sama 4. 4 tidak ada cabang ya. 2 sama 2 ini ada double ya. Ada double. Berarti 2, 2, 3. Nah, 2, 2, 3. Ada 3, maka dikasih awalan 3. Cabangnya apa namanya? Metil. Jadi 3 etil, nih 2, 2, 3 trimetil, induknya 6. 6 apa 6? Heksana. Nah, itu ya caranya. 3 etil, 2, 2, 3 trimetil, heksana. Nah, ini caranya memberi nama menurut IUPAC. Jadi 3 etil, 2, 2, 3 trimetil, heksana. Ini kamu cari. Sekarang coba saya kasih satu soal. Bagaimana kalau kamu yang menulis rumus strukturnya? Misalnya kamu yang menulis rumus strukturnya. Nah, sekarang kamu yang menulis rumus strukturnya. Tulis rumus struktur untuk senyawa berikut. Nah, misalnya ini 3 etil, 2, 2, 3, 4 tetra metil, induknya misalnya heptanan. Nah, karena kamu yang disuruh menulis rumus struktur, jadi kamu tidak usah menulisnya rumus CC-nya itu bengkak-bengkok, nanti malah kamu kesusahan. Cari lurus saja, kesulitan nanti ya. Heptana berarti berapa? C-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena kamu yang memberi nomor, berarti beri nomor yang mudah dari kiri ke kanan. Nah, berarti 1, 2, 3. Oh, atom 3, atom C nomor 3 ada cabang etil. Berarti etil C-nya 2. Nah, terus atom C nomor 2, 2 ada metil. 2, 2, 3, 4. Nah, seperti ini tinggal melengkapi hidrogennya. Berarti di sini H3, 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 H2, H3, ini H, ini H3, H2, H2, H3. Ah, jadi ini rumus strukturnya atau rumusnya 3 etil, 2, 2, 3, 4 tetra. Karena di sini ada 4, berarti dikasih depan awalan tetra metil heptana. Jadi heptana tulis dulu tuh T-nya 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kamu yang memberi nomor, berarti kamu beri nomor dari kiri ke kanan. Nah, ini ya. Nah, itu caranya atau bagaimana cara memberi nama senyawa alkana atau senyawa hidrokarbon jenuh menurut IUPAC. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan saya ini kalian lebih paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.